Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yanuar Saksono, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik, saya Asud Hilda Fadlika, nomor induk mahasiswa 192101196, kelas Manajemen B, akan mempresentasikan materi tentang pinjaman online. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pinjaman online. Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Pinjaman online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir tahun 2014 yang dipelopori oleh perusahaan Vintage Financial Technology. Pada tahun berikutnya, bank dan lembaga keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dasar hukum pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis pinjaman online. Yang pertama, dana tunai. Proses pinjam uang online berlangsung cepat, kurang dari 24 jam. Namun, plafon dana tunai terbatas sekitar Rp500.000 sampai Rp3 juta. Jumlah yang tidak besar itu mendorong peminjam untuk segera melunasi pinjamannya dalam tenor pendek. Bahkan pinjaman ini disesuaikan dengan hari gajian peminjam. Yang kedua, pinjaman usaha. Ada 3 jenis pinjaman online yang dikhususkan bagi pelaku usaha, yaitu invoice financing, tagihan yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Kedua, usaha online, ditujukan kepada pelaku usaha online di semua platform. Ketiga, kredit modal kerja, dipinjamkan secara online guna kebutuhan modal kerja pelaku usaha. Yang selanjutnya, peer-to-peer lending. Berdasarkan Peraturan OJK No. 77 POJK 01/2016, peer-to-peer lending merupakan suatu layanan pinjam-meminjam uang yang melibatkan kreditur atau pemberi pinjaman dan debitur atau penerima pinjaman dengan mengandalkan teknologi informasi melalui sebuah marketplace. Ada beberapa manfaat pinjaman online, yaitu dana diproses secara cepat. Tidak butuh waktu lama untuk memperoleh dana pinjaman. Kedua, persyaratan mudah. Penyelenggara pinjaman online hanya membutuhkan KTP dan foto diri. Yang ketiga, tenor bersifat fleksibel. Berbeda dengan jenis kredit lain, tenor pinjaman online cenderung pendek, yaitu 30 hari. Yang terakhir, praktis tidak perlu tatap muka. Semua proses pinjaman dilakukan secara online. Yang selanjutnya, tenor pinjaman online. Yang pertama, tenor pendek. Maksimal jangka waktu pelunasan tenor pendek mulai dari 30 hari sampai 2 tahun. Jika dijumlahkan, total dana yang dikembalikan lebih ringan. Namun, otomatis jumlah angsuran yang harus Anda bayar akan lebih besar karena waktu pembagi angsuran lebih sedikit. Yang kedua, tenor panjang. Jangka waktu tenor panjang mulai dari 3 sampai 5 tahun hingga 15 sampai 20 tahun. Biasanya, tenor panjang berlaku untuk pengajuan kredit kendaraan bermotor dan kredit kepemilikan rumah. Dan selanjutnya, risiko pinjaman online. Penerapan sistem bunga harian. Alih-alih menerapkan sistem perhitungan bunga bulanan, pinjaman online dapat cair dalam waktu cepat karena memakai sistem bunga harian. Cepat tapi berisiko. Aplikasi pinjaman online hanya membutuhkan data pribadi sebagai jaminan. Penyelenggara menerapkan bunga lebih tinggi dan tenor pendek ketimbang bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman online ilegal. Untuk lebih berhati-hati lagi saat melakukan pinjaman online, agar tidak terjebak pinjaman online ilegal. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat meminjam online. Yang pertama, pelajari peraturan dan proses peminjaman secara menyeluruh. Pelajari semua aturan tersebut dengan teliti. Penyelenggara pinjaman online legal yang terdaftar di OJK mengikuti regulasi resmi yang diberlakukan pemerintah. Yang kedua, cermati besaran bunga yang ditawarkan. OJK sudah menetapkan bahwa total biaya pinjaman per hari maksimal 0,8%. Sudah termasuk biaya provisi dan bunga.
Artinya dalam sebulan maksimal biaya yang dibebankan ke peminjam adalah 24%. Ada beberapa cara memilih pinjaman online terbaik. Yang pertama, status penyelenggara pinjaman online, apakah berizin atau terdaftar di OJK. Yang kedua, pilihan besar kredit dan tenor pinjaman. Yang ketiga, bunga per hari. Dan yang terakhir, fitur perlengkap lain seperti simulasi pinjaman dan metode pembayaran. Sekian dan terima kasih. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen strategik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.